punya sertifikasi tapi pakainya metode santet anak-anak. Tapi sejauh ini mungkin udah ada pernah nggak sih kayak ancaman sejauh ini Tuh udah lama banget yang kayak gitu tuh. Banyak bahkan di live streaming saya tuh ya. Saya kan dulu ada kontrak kerja sama dengan aplikasi live streaming, sering banget tuh yang natang-natang gitu. Kalau nggak percaya sini bagi fotonya, ya saya bagi fotonya. Minta tanggal lahir saya kasih, minta nama asli saya kasih. Ya makanya ketika kemarin banyak yang ngetek tuh, bang ini disantet kayak gimana nih, saya mau bilang ke orangnya, lain kali kalau mau nyantet bilang-bilang biar saya kasih foto yang gayanya bagus gitu. Itu begini di screenshot tuh yang kayak gini gitu, atau pas begini nanti saya foto, butuh persyaratan apa, saya yang keluar duit deh, santet saya dong, ditunggu. Ancaman yang laporan di Twitter, kamu tanggapinya seperti apa? Ya ikuti proses hukumnya aja, gitu aja sih. Kalau memang diproses ya, kalau memang dilanjutkan ya ayo proses hukum aja. Karena ya awalnya memang saya juga nggak mau masuk ke ranah hukum karena tujuan saya edukasi kan. Saya juga awalnya nggak tega, tapi kalau pihak sana yang memang ngotot mau masuk ke ranah hukum, ya ayo buktikan di ranah hukum gitu. Katanya mereka mau ada upaya berdamai sama kamu, tanggapan kamu seperti apa sama saya? Upaya berdamai ya saya welcome, asal mau jujur aja, jangan mau bodohi masyarakat. Kan dari awal gitu, dari awal saya nggak pernah tuh memusuhi A, B, C. Saya nggak pernah tuh ngejek pribadi A, B, C. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya nggak pernah mengejek pribadi. Yang saya bahas itu apa yang dia lakukan yang menurut saya salah. Penggunaan trik untuk pengobatan, ya kan? Terus berbayar lagi gitu. Terus konsultasi aja berbayar lebih mahal ke dokter daripada dokter gitu. Nah ini yang saya bahas gitu. Atau yang orang-orang yang sok tahu tentang hal goib, kayak orang sakit mah dibilangnya wah disantet. Orang usus buntu dibilangnya wah ini nih dikirimin gitu, yang perutnya melendung kan. Iya ini kan parah gitu, kasihan masyarakat Indonesia digituin. Itu yang saya bahas kan. Kalau untuk yang apa, ada kan di sana fitnah-fitnahannya gitu, seolah-olah saya menghinanya tuh pengobat tradisional. Kayak padahal apa tuh kayak torus syaraf, dukun bayi. Padahal saya nggak pernah bahas itu. Kenapa saya berani ngomong dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul gitu kan. Iya. Kata-kata saya kan. Ya karena di channel saya itu penonton saya nanya aja tentang bang gimana dukun santet, bang gimana dukun pelet, bang gimana dukun yang ngirimin benda, bang gimana dukun yang bisa ngelihat hal goib dan sebagainya. Nggak pernah ada yang nanya dukun bayi gimana, dukun pijit gimana. Nah daripada saya ngejelasin dukun santet, dukun pelet, dukun yang bisa melihat hal goib, dukun yang bisa ngirim-ngirim, kan kepanjangan. Iya kan, makanya saya selalu bilang dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Yang sok tahu tentang hal goib maksud saya itu. Nah, tapi ada beberapa oknum yang bilang nggak semua dukun begitu. Dukun yang sok tahu tentang hal goib semuanya begitu. Silahkan buktikan kalau memang beneran tahu hal goib. Bisa ngirim santet dong. Kalau emang jobnya sepi pakai penglaris. Gitu dong. Malah lapor polisi. Aduh. Tapi dari kampus sendiri udah mengedukasi lewat YouTube itu udah dari kapan? Mengedukasi pertama saya bongkar itu tentang bulu perindu. Dan itu pro kontranya luar biasa banget dulu. Tahun 2016. Ya, tentang bulu perindu yang dipercaya masyarakat Indonesia banyak yang bilang bisa untuk pelet, bisa untuk menarik lawan jenis. Padahal itu rumput kering. Saya udah bahas rumput kering 5.000 seplastik di toko alat dukun. Seplastik kecil gitu 5.000 isinya banyak. Dijual sama dukun 2 helai 300.000, bilangnya jimat. Padahal penjualan jimat atau benda-benda yang diyakini sakti di Indonesia dilarang. Berkali-kali saya udah bilang di pasal 545, 546, 547 KUHP, praktek perdukunan dilarang. Itu pasal itu tuh praktek perdukunan yang saya bahas loh. Itu dilarang sama Indonesia. 545, 546, 547. Silahkan dicek dulu pasalnya. Makanya ya kayak gitu-gitu saya membantu masyarakat Indonesia nih agar ya udahlah jangan menyalahi hukum gitu. Nah, karena untuk pembuktian itu pula Bang Marcel sempat pergi ke Kang Ujang Bustami gitu untuk pembuktian. Apa yang didapatkan fakta-fakta? Enggak, kalau ke Kang Ujang Bustami saya nggak pembuktian. Ya dia kontak saya untuk kolaborasi. Karena memang dia nggak buka pengobatan pakai trik, nggak. Dia rukiah doang. Dan kontennya juga jujur, dia hanya sekedar hiburan. Tonton aja di channel saya deh. Kang Ujang tuh udah mengakui kontennya ya. Kalau ada yang bilang sakti gimana Kang Ujang? Dia jawabnya ya saya nggak sakti. Terus asli nggak atau settingan? Dia jawabnya ya kalau yang suka nonton, nggak suka ya udah. Ya di belakang layar dia jujur total sama saya. Di depan layar dia hanya berani sebatas itu.
Dan jatuhnya dia bagi-bagi rezeki kalau di YouTube-nya tuh, karena kan yang acting di YouTube-nya banyak gitu. Dan itu teman-teman saya juga soalnya. Kalau boleh tahu, sebelumnya menguasai atau mempelajari ilmu sihir atau santet? Ya, saya mempelajari ilmu santetnya, santet, pelet, semua rahasia perdukunan saya pelajari tanpa terkecuali, dari mulai teknik kebal dan sebagainya. Jadi tahu trik itu dari Tanpa terkecuali, iya, dari A sampai Z. Makanya saya bilang saya bisa membahas rahasia perdukunan itu bukan hanya dari kulitnya aja, tapi dari daging, tulang sampai ke sumsum-sumsumnya gitu. Ya, kenapa sih kamu belajar terutama ilmu santet sendiri? Karena saya menyukai mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari oleh orang lain. Ya contohnya pada saat saya SMK, ketika teman-teman saya main futsal, saya belajarnya teknik percintaan. Makanya saya berani nantangin dukun pelet karena saya tahu teknik percintaan dan saya pernah nakal senakal-nakalnya SMK. Pada saat SMK, bahkan sampai saya dikasih surat peringatan sama sekolah karena sering pacaran dulu. Jadi sering pacaran, nih kamu nggak usah sekolah, nikah aja gitu. Nah dulu makanya saya berani nantangin gitu. Ya udah ayolah, kalau emang pelet itu beneran ada, kita buktiin aja di lokasi gitu. Lu pakai jimat pelet yang paling lu yakin, gue pakai teknik percintaan. Yang dapat kiss pertama dia yang menang. Dulu itu zaman dulu tuh saya pas bongkar bulu perindu tuh, saya gituin. Dulu. Ya, banyak kan orang dukun-dukun yang merasa bahwa lu ngomongnya soal dukun. Kenapa bukan dukun? Ya. Lu kan bilang yang dukun cabul. Iya. Coba jelasin kenapa lu bilang dukun-dukun gitu. Iya. Bukan yang oknum gitu. Iya, kembali lagi. Dukun sekarang udah ganti arti. Jadi dukun yang sok tahu tentang hal goib. Buktinya apa? Banyak banget yang nanya ke saya, nggak ada lagi yang nanya dukun pijit gimana, dukun bayi gimana, nggak ada yang nanya gitu. Yang nanya adalah dukun santet kayak gimana, Sel? Dukun pelet beneran nggak? Dukun penglaris beneran nggak? Dukun pesugihan beneran nggak? Kayak gitu. Makanya daripada saya bilang dukun penglaris, dukun pesugihan, dukun pelet, dukun santet, dukun yang kirim-kiriman, dukun pengobatan yang transfer ke kelapa, dukun yang pengobatan transfer ke kambing, dukun yang tasbih bisa berubah warna, kan kepanjangan kalau saya nyebut kayak gitu satu persatu. Makanya saya bilang dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Terus dukun yang saya maksud itu bukan yang pengobat tradisional seperti dukun bayi, tapi dukun yang sok tahu tentang hal goib. Itu berkali-kali saya udah ucapin di channel YouTube saya. Jadi kok aneh, memang ada orang-orang yang berusaha menggoreng gitu, seolah-olah yang saya bahas dukun bayi, dukun pijit. Bahkan di komentar saya tuh, dukun bayi, dukun pijit, dukun totok syaraf dan sebagainya, dukun yang pengobat tradisional ya, yang aslinya, itu banyak komentar juga. Karena Marcel, karena ilmu merah, pengobatan saya jadi rame. Itu yang beneran, jadi yang sepi itu yang sok tahu tentang hal goib itu, yang saya bongkar-bongkarin. Kak Marcel diajak tabayun sama Gus Samsudin sendiri sudah menanggapi atau merespon karena katanya untuk bermaafan gitu. Dan saya mengiyakan loh, yang pas dia ditelepon dia udah mengiyakan, dia udah ya Mas Marcel nanti kalau misalkan nih, kalau saya puterin, kalau misalkan dia bilang saya bisa nih puterin rekamannya, ayo dong puterin secara full kalau berani. Kalau dia bilang silahkan Marcel puterin, saya puterin di media nanti. Jadi saya teleponan tuh bertiga sama satu teman saya lagi, ini penengah. Nah ini saya nggak bisa sebutin nama belum karena belum dapat izin juga. Nah di telepon itu Mas Udin ya bilang udah ya nanti apapun yang Mas Marcel pengen saya katakan, saya akan katakan, tapi tolong bantu luruskan gitu. Kayak kenapa pengobatannya pakai trik, kenapa kalau zaman sekarang katanya sih, kata dia udah nggak pakai trik lagi, sekarang beneran ruqyah. Nggak tahu ya, seharusnya kan kalau zaman sekarang beneran ruqyah doa doang tanpa trik, harusnya dia berani dong klarifikasi kan di depan media. Tapi ketika di Jakarta, ketika diliput media, beda lagi omongannya. Nah ini kan berentet nih dari dulu ya, dari awal undangan terbuka katanya nggak akan diusir, nyatanya diusir. Udah sumpah demi Allah nggak akan dilaporkan ke polisi, nyatanya dilaporkan. Ini kan Allah ingin menunjukkan bahwa omongan dia tidak bisa dipercaya gitu. Itu sih yang saya tangkap dari skenario yang Allah Azza wa Jalla buat ini. Pak Marcel mungkin menjawab, mereka juga kan membongkar identitas. Dari kamu sendiri tanggapannya ada? Bongkar identitas, ya kembali lagi. Kan dia bilang identitas saya ini privasi ya, privasi. Saya udah kasih lihat kayak gitu, mereka mengiyakan. Tapi nyatanya dibongkar ya, kembali lagi. Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan bahwa omongan mereka tidak bisa dipercaya.